Ini sini juga nggak apa-apa, Pak. Sini juga nggak apa-apa. Hah? Enggak. Ya, terus yang siapa di bawah? Ya, kan tadi gue lihat lagi di chat.
Aduh. Suruh aku saja naik. Keluarin aja. Udah. Ya. Cek, cek. Kosong 7 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Rawdatul Jannah Nurdin Wahid, Bapak Maulidin Wahid Hondri.
dan Ketua Yayasan Rodotul Jannah Nurdin Wahid Ibunda Anissa Janubah, juga selaku bidang akademik Ustadz Rizky Syahputra, dan seluruh Dewan Asatidz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga wali santri dan juga santri daripada TPQ Rodotul Jannah Nurdin Wahid yang sama-sama kita cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya. Semoga kita termasuk pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini untuk membacakan susunan acara pada kegiatan wisuda tahfidz angkatan kedua Yayasan Rodotul Jannah Nurdin Wahid. Acara pertama adalah pembukaan, acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima adalah menyanyikan nasyid dan sholawat. Selanjutnya yaitu prosesi wisuda, ceramah singkat, dan doa penutup. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara ini berlangsung dengan hikmah, sukses hingga selesainya acara ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karamil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Pada kesempatan kali ini insyaallah akan dibacakan oleh Ananda Faqih Rafa Mahardika. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا
يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhan nabiyil habibul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Ananda Faktih Rafa Mahardika. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dimohon seluruh hadirin harap berdiri. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Rawdatul Jannah Nurdin Wahid, Bunda Sajidullah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Oh, itu.
pegang genggam juga. Oh. Nggak dipindahin nih. Iya, minggir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras suaranya. Mana suaranya ya? Lemes semua. Udah sarapan belum? Udah. Nih, bunda-bundanya udah sarapan belum nih? Nggak ada suaranya. Pasti tadi repot pagi ya. Tadi jadi belum. Bunda ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pembina Yayasan Rodatul Jannah Nurdin Wahid, Bapak Maulidin Wahid Hondre, yaitu suami saya sendiri. Alhamdulillah. Yang saya hormati guru-guru, ustazah dan ustadz, dan para yang saya hormati para tamu undangan, bunda-bunda dan bapak-bapak, alhamdulillah yang telah hadir pada pagi hari ini. Dan saya sayangi anak-anak bunda, para santriwati dan santri yang insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kita pada pagi hari ini, sehingga kita bisa bertemu lagi, bersilaturahmi dalam acara wisuda yang kedua. Ya Ustadz ya, yang kedua. Alhamdulillah. Yang pertama sudah 1 tahun yang lalu dan ini sudah menginjak yang kedua. Harusnya ini yang ketiga, tapi karena kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita diberikan yang kedua. Baik, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga dan sahabatnya, kita sebagai umatnya. Semoga mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu, bunda-bunda yang sudah hadir pada hari ini, sudah meluangkan waktunya. Saya sebagai ketua yayasan, pengurus dan pembina dan guru-guru mengucapkan jazakillah khair. Semuanya sudah hadir. Hari ini kita akan menyaksikan anak-anak kita, santri kita yang akan diwisuda pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan jangan pernah puas sampai di sini, Bunda, Bapak, anak-anak puas sampai hanya di juz 30. Insya Allah anak-anak tetap dibimbing di rumah sampai akhir hayat kalau bisa ya Bapak Ibu ya, dibimbing anak-anak. Mudah-mudahan apa yang diamalkan dan dihafalkan oleh anak-anak menjadi ladang amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga saya akan memberikan sedikit program dari Yayasan Rumah Tahfiz Rodatul Jannah Nurdin Wahid, yaitu salah satunya TPQ yaitu Taman Pendidikan Quran atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, Bapak Ibu yang pada hari ini dia yang kita sudah jalani selama 3 tahun. Ya, akan wisuda kedua yang kita jalani sudah 3 tahun. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan kemudian kita punya program yang kedua, ruang ngaji online. Ruang ngaji online insya Allah sudah berjalan selama 1 tahun. Ya, kurang lebih Ustadz ya. Kurang lebih selama pandemik dibuka, karena keterbatasan kita, banyak teman-teman yang ingin bergabung di luar sana, banyak atau Bapak Ibu atau anak-anak yang ingin bergabung di rumah tahfiz karena jaraknya jauh ya dari lingkungan sini. Jadi kita buka tempat namanya program ruang ngaji online.
Jadi bisa secara online. Insya Allah itu sudah berjalan dan itu sudah pesertanya sudah ada 15 orang ya Ustadz. Insya Allah ada 15 orang. Itu jauh-jauh Bu, Bapak. Itu jauh-jauh. Ada yang di Jakarta Barat, ada yang di selatan, ada yang di timur, semua di ruang ngaji online itu namanya ya, program ruang ngaji online. Ya, pengajarnya siapa? Pengajarnya Ustadz Rizky dan Ustazah Nada dan Ustazah-Ustazah yang lain. Ya, tetap Ustadznya ada di sini. Waktunya kapan? Waktunya di jam biasanya yang ngikut ruang ngaji online itu mereka kebanyakan yang kerja, yang tidak sempat untuk ngaji, belajar ngaji. Silakan Pak. Yang tidak sempat untuk belajar ngaji dan waktunya tidak ada. Makanya kita adain ruang ngaji online di hari Sabtu atau Minggu. Siapa tahu dari orang tua nih Bunda dan Bapak-bapak ada keluarga maupun saudara yang jauhan di sana. Dari luar negeri pun kita juga bisa. Ada yang di Belanda, ada yang di Amerika, kita juga bisa terima. Ya, jadi kita terbuka untuk umum kelas nasional dan internasional bagi yang ingin belajar ngaji tapi tidak punya waktu. Insya Allah kita buka program ruang ngaji online. Itu aja Bunda. Terus kemudian kita punya program hadro ya, ekskulnya. Untuk hadro itu sudah berjalan, ekskul hadro dan nasyid insya Allah berjalan. Dan kemudian kita ada program media. Kita punya tim media sendiri, Bunda-bunda semuanya, Bapak. Kita punya tim media, yaitu tim media ini yang memang untuk memviralkan ya. Zaman hari gini harus viral ya Bu ya. Viralnya tapi yang baik, bukan yang tidak baik. Untuk mendakwahkan kita Rumah Tafiz, untuk agar dikenal program-program kita. Untuk mempermudah kita untuk belajar ngaji. Kemudian kita punya program apa lagi Ustaz ya? Oh ya, kita punya program gerakan infak dan sedekah, Bapak Ibu. Ya, gerakan infak sedekah. Apa sih itu gerakan infak sedekah? Gerakan infak sedekah itu kita buat untuk tujuan utamanya yaitu untuk guru-guru ngaji, ustadz dan ustazah. Ya, ditujukan untuk ustadz dan ustazah dan santriwati kita yang mukim di sini. Ya. Jadi ada gerakan infak sedekah itu berapa sih Bunda? Itu sukarelanya. Yang penting istiqomah. Minimal 10.000 nggak masalah, yang penting istiqomah. Untuk apa? Bukan untuk yayasan, tapi untuk per bulannya kan guru-guru harus digaji ya, bunda-bunda ya. Nah, kita cari gerakan infak seperti itu. Jadi bunda-bunda atau bapak yang ingin bergabung di gerakan infak sedekah di Rumah Tafiz, yaitu kita tujuannya untuk guru-guru dan para yatim, piatu, duafa, santriwati, maupun guru-guru yang ada di luar. Nggak hanya guru-guru kita aja Bu. Nanti insya Allah kalau kita memang sudah besar, sudah banyak gerakannya, jumlah nominalnya juga suka banyak, nanti kita akan kasih keluar ke guru-guru ustadz-ustazah yang ada di sekeliling kita maupun di mana. Ya Bu ya. Mudah-mudahan dan kemudian program apa lagi Ustadz ya? Oh ya, kotak amal yang suka berjalan tuh Bu, yang suka berjalan setiap hari. Yang kalau sebelum ngaji itu anak-anak suka dikasih uang ya Bunda ya Nda ya? Ya, suka dikasih uang itu, kotak amal itu diperuntukkan untuk mereka lagi Bu. Ya, kita untuk ada santunan setiap bulan atau 2 bulan sekali dari hasil kotak amal itu. Yang diutamakan siapa? Diutamakan para anak-anak yatim piatu duafa yang ngaji di Rumah Tafiz ini. Selebihnya kita keluar ya. Jadi diperuntukkan seperti itu kotak amalnya ya Bu ya. Kemudian ada program lagi apa lagi Ustaz? Itu aja ya. Itu aja bunda-bunda. Semoga tadi program kita berjalan. Tolong didoakan
tolong disupport. Semoga program-program rumah tahfiz ini menjadi besar dan menjadi terwujud. Amin ya robbal alamin. Baik, itu aja dari Bunda. Mudah-mudahan wisuda yang kedua ini menjadi berkah. Dan jangan sampai puas ya yang nanti di wisuda ya. Jangan sampai di juz 30 aja. Kalian akan masuk di juz 1. Sudah ada yang masuk juz 1 ya, insya Allah. Nanti terus sampai akhir ayat kalau bisa. Ya, sampai dewasa. Harus dekat dengan Al-Quran. Itu aja dari Bunda. Bunda-bunda dan bapak-bapak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila hari ini penyelenggaraan wisuda tidak sempurna, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Bunda Nisa Janullah telah memberikan sambutannya. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pembina Yayasan Rawdatul Janah Nurdin Wahid, Bapak Maulidin Wahid Hondre. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba. Segala puji, puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab yang pada hari ini sama-sama kita saksikan. Salah satu bagian daripada kitab itu sudah dijalankan oleh ananda kita semua. Walam yaja'allahu iwaja, artinya tidak ada sesuatu yang bengkok di dalamnya, tidak ada sesuatu yang tidak lurus di dalamnya. Jadi pada hari ini sebetulnya kita merayakan atas turunnya kitab tersebut dan kita meyakini apa yang ada di dalamnya. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan wa min ladunhu wa yubassiral mu'minin. Jadi artinya kitab ini adalah bimbingan yang lurus. Kenapa dikatakan lurus? Karena kita berada di tengah-tengah, di dalamnya ada cerita mengenai siksaan. Dan di dalamnya juga ada berita-berita yang baik untuk yang mukmin. Jadi juga salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad, yang sudah menunjukkan petunjuk teknis atas apa yang disebutkan bahwa di dalamnya ada berita yang baik, kemudian di dalamnya ada cerita mengenai siksaan. Anak-anakku yang saya muliakan, ya, anak-anakku penghuni surga, anak-anakku yang akan mengantarkan kedua orang tuanya untuk menjadi juga penghuni surga. Hari ini kita wisuda yang kedua kali, ya. Jadi izin Bapak Ibu, kalau di sini saya dipanggil Papi. Ya. Jadi Papi mengingatkan bahwa juz 30 ini adalah satu awalan. Ya tentunya kita berharap ataupun kami berharap bahwa ini akan menjadi petunjuk buat anak-anak di dalam menjalankan hidupnya nantinya. Nah, ini adalah satu proses yang tidak akan berhenti di sini saja, tidak akan berhenti di juz 30 saja.
Jadi anak-anakku, papi titipkan. Sampaikan setiap malam sebelum ayah bunda tidur, 1 ayat saja kepada kedua orang tua. Dan juga mungkin setiap pagi pada saat memulai aktivitasnya, sampaikan walaupun 1 ayat kepada kedua orang tua. Dengan demikian, apa yang Ananda lakukan setiap hari di rumah tahfidz ini, itu akan menjadi satu proses yang tidak hanya terjadi di rumah tahfidz ini, tapi juga terjadi di rumah-rumah yang ada, di rumah kalian semuanya. Nah, insya Allah kalau ini bisa terjadi sesuai dengan nama yayasan ini adalah Raudatul Jannah, dan mudah-mudahan kita semua bisa berada di taman surga tersebut nantinya. Anak-anakku, jangan lupa juga untuk selalu mendoakan kepada ustadz dan ustazah. Karena melalui ustadz dan ustazah inilah kalian mendapatkan ilmu yang ada di dalam kitab yang tadi Papi sampaikan. Jadi pada saat nanti masuk surga, tolong ingat tuh ustadz dan ustazah yang lainnya untuk kemudian kita sama-sama berada di taman surga. Ibunda, ayahanda, tadi ketua yayasan yang kebetulan juga istri saya, yang saya sangat hormati dan sangat sayangi. Beliau tadi menyampaikan perihal sedekah. Jadi kalau anak-anak kita ini kita didik untuk belajar sedekah, karena sebetulnya sedekah ini adalah salah satu bentuk kepercayaan kita terhadap apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Bahwa dengan sedekah itu kita bisa mendapatkan amalan, kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sesungguhnya kalau gerakan sedekah ini kita lakukan, tidak dimaksudkan sebetulnya untuk kami, tapi dimaksudkan kepada ibunda, kepada ayahanda, bahwa di balik sedekah itu ada manfaat. Kami insya Allah ada rezekinya, tapi dengan ibu melakukan itu, sebetulnya manfaat itu akan bunda dan ayahanda nikmati sendiri. Mungkin misalnya di antara ayahanda, di antara bunda, atau tetangga ayahanda dan bunda berada dalam kesulitan ekonomi. Sesungguhnya dengan 1.000 rupiah, dengan senyuman saja, maka sebetulnya kalau kita meyakini manfaat daripada sedekah, itu akan memberikan solusi terhadap masalah yang kita hadapi. Kami kemarin berdiskusi bahwa kita tidak menginginkan gerakan infak sedekah ini kemudian menjadi beban. Dalam kesempatan ini kami mengingatkan bahwa sebetulnya sedekah ini dan infak ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Yayasan, tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk guru-guru yang lainnya. Nah, dalam kesempatan ini kami mengajak kepada bunda, kepada ayahanda, untuk kemudian melihat kemungkinan sedekah dan infak ini untuk sebagai solusi kita bersama. Saya kira cukup itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kembali lagi, Ananda, penghuni surga, bukan lagi calon tapi penghuni surga, amin. Yang merupakan tiket buat kedua orang tua. Jadi Ananda melakukan ini semua selain untuk diri sendiri tapi juga untuk kedua orang tua. Jangan lupa kepada para ustadz dan ustazah yang selama ini telah membimbing untuk kita sama-sama berada di taman surga kita nantinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Maulid Wahid Hondre
Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan beberapa nasyid dan sholawat oleh seluruh santri dan santri. Pada santri dimohon berdiri. Suara ke live Rafa aja pegang. Ya udah. Rafa. Cantolin di sini. Enggak apa-apa. Cantolin aja. Apa? Di mana? Di baju. Di sini. Cantolin di sini. Oh. Iya tuh. Enggak apa. Kamu aja Bar, kamu kenapa? Kamu apa? Tuker ya, kamu aja. Gak jadi. Kok nggak ada suaranya? Ada. Dari sini. Ke situ. Untuk nasinya udah siap? Ini Rafa. Jangan sih, padahal tadi aku udah pembacaan Quran, masuk doa. Low quality. Low kualitas. Aku impian satu impian. Aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan berharap kalau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Ku impian sabar sama kota. Ku berikan di akhirat kelak sebagai pertanda aku cinta. Aku juga engkau karena Allah. Cinta Umi, ku cinta Ali. Berharap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Ali. Berharap bersama di surganya nanti. Putuskan satu impian. Aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan berharap walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan.
selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Viewersnya pasti nanti bingung kenapa ya ada sup. Ini kedengaran nggak? Oh Allah, udah kopi ya Allahu Akbar. Tipil kuluk, tipil kuluk, tipil kuluk, tipil kuluk. Oh iya iya. Jadi saya belum kenapa saya bilang tipil kuluk. Ini orang lain berapa? Chord atas, chord kering, teng teng teng, kering, ulang-ulang mulu bang, kering, biarin, bagus enak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa biyadi abda liwajibaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa biyadi abdali wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju merah. Aduh, orang ganteng bau teng.
Kafi Rabbunal Kafi Qasadanal Kafi Qasadanal Kafi Likulil Kafi Afanal Kafi Alimah Kafi Alhamdulillah. Karena tapi beda dong. Tapi aduh. Lagi dong. Ulang. Tapi dikudir tapi awalan tapi wal tapi alhamdulillah. Nah ulang lagi nih. Nah lupa kayak gimana sih? Lo kafe Romeo kafe gitu. Kami belum ngantri. Sakit cok. Wah gila langsung ada bencana. Wah gila ada bencana. Gila turun langsung ada bencana. Gempa bumi. Hah? Gak usah. Kakak juga. Bilangin aja bareng-bareng aja. Gak usah berdua. Jadinya. Ada. Wasalam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wasalam ala man uhiyal Qur'an wa ali baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ali baitihil kiram masabi idawil Qur'an salatullahi wasalam ala man uhiyal Qur'an salatullahi wasalam ala man uhiyal Qur'an wa ali baitihil kiram masabi
Salatullahi wasalam ala Quran. Salatullahi wasalam ala man uliyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran. Mana bisa? Allahi wasalam ala man uliyal Quran. Salatullahi wasalam ala man uliyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Quran. Mik. Ayah bunda, tadi yang saya bilang itu di rumah yatim dan tafis itu ada santri mukim. Inilah dia orangnya, ya. Ini santri mukim yang tinggal di rumah yatim dan tafis, tinggal di lantai 3. Lantai 3, ayah bunda. Awalnya rumah tafis sudah ada santri mukimnya, yaitu berjumlah 2 orang awalnya di tahun pertama. Kemudian, tapi ini bukan orang yang pertama, anak-anak santri ini bukan yang pertama, tapi mereka yang tahun kedua. Yang tahun pertama itu sudah keluar santrinya, santri sudah keluar, dan kemudian ini di tahun kedua ini santriwatinya. Saya mau nangis jadi. Tujuan rumah yatim dan tafis Rodatul Janah Nurdin Wahid ini santri mukim kita utamakan untuk anak-anak yatim, piatu maupun duafa. Jadi kita terimanya khusus anak yatim, piatu dan duafa. Seperti itu, karena kita tidak berbayar ya bunda ya, tidak berbayar. Kegiatan mereka setiap hari sekolah seperti biasa, yaitu kita daftarkan sekolah paket C dan B. Usia mereka dari SMP sampai SMA. Jadi programnya mereka sekolah, bukan sekolah formal, tapi sekolah paket C dan B. Kemudian mereka setiap harinya kegiatannya hanya menghafal Al-Quran. Jadi target mereka lebih besar dibandingkan dengan TPQ dan TPA. Jadi target mereka wisudanya 3 juz baru wisuda. 1 juz mereka belum wisuda. Jadi juz 30, juz 1, 2. Ya, target mereka 3 juz sudah wisuda. Kalau juz 30 ini belum boleh. Gitu. Jadi Masya Allah ayah bunda, apabila ada sanak saudara atau tetangga atau kerabat yang ingin mendaftarkan ke rumah yatim dan tafis Rodatul Janah Nurdin Wahid untuk mukim, diutamakan anak yatim, piatu, dan duafa. Jadi programnya hanya itu aja. Nggak hanya itu aja, mereka juga belajar bahasa
bahasa Arab, bahasa Inggris, terus komputer. Mereka ada kegiatannya seperti sekolah-sekolah di luar sana. Justru mereka lebih privat sekali di sini. Gitu. Alhamdulillah kemajuannya luar biasa. Anak-anak ini mereka tadinya malu-malu, sekarang sudah tidak. Bukan malu-maluin ya. Jadi tujuan rumah tahfiz ini kita mengutamakan adab dan akhlak. Saya utamakan adab dan akhlak. Semua, mau di TPQ, mau guru-gurunya saya juga seperti itu. Saya utamakan adab akhlaknya. Mau santri mukrim semua saya utamakan adab dan akhlak itu tertinggi. Kita taruhnya di tertinggi. Karena Rasulullah itu mengajarkan ilmunya adab dan akhlak. Kemudian apa yang kedua? Yaitu baru menghafal Quran. Jadi kalau kita menghafal Quran 30 juz tapi adab akhlaknya nggak ada, percuma. Ya bunda ya. Jadi saya ingin memperkenalkan inilah santri mukim kita di rumah tahfiz. Insyaallah doakan ayah bunda semoga rumah yatim dan tahfiz selalu diberkahi dan juga guru-guru ustadz-ustazahnya sudah diberikan kesehatan dan saya juga Yayasan dan Pembina juga selalu diberikan kesehatan yang utama dan ayah bunda juga selalu diberikan kesehatan. Ini dia santri kita. Insya Allah nanti hari ini ya ada 2 lagi datang. Hari ini sore datang, kemarin baru santri baru 2 orang kakak beradik. Karena kita terimanya hanya wanita, laki-laki tidak ya. Hanya wanita aja, hanya perempuan. Alhamdulillah tahun ini kita berjumlah 6. Insya Allah kita masih bisa masuk kapasitas sekitar 15 orang ya. 15 orang masih masuk di atas, di lantai 3. Kegiatan mereka dari pagi seperti biasa Bu, ke pasar, gantian ada piketnya ke pasar. Hari ini siapa, yang lantai 1 siapa, lantai aula ini, lantai 2 siapa, lantai 3 siapa. Mereka seperti kayak di rumah layaknya, anak-anak kita ajarin. Masak, hari ini siapa yang masak? Piket, hari ini siapa yang nyiram bunga? Siapa yang mimpin ya? Apalagi kegiatannya coba Bunda mau dengar ceritanya nggak sih Bu? Oh. Ayo, apa? Kesan-kesan aja deh, kesannya di rumah tahfiz biar ayah bunda pada tahu ya. Mau ya ayah bunda ya? Namaku Puput gitu. Aku Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puput. Nama saya Marsdia Herdian Putri. Nama panggilan saya Puput. Saya kelas 2 SMP. Saya anak yatim. Kesannya apa saya selama tinggal di sini berapa bulan? Tinggal di sini sudah berapa lama? Saya tinggal di sini sudah tahu. Tiga bulan sudah. Saya di sini sudah selama 3 bulan tinggal di sini. 6 bulan. Kesannya apa sih? Alhamdulillah saya di sini sudah bisa belajar yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu. Terus cara menghormati orang tua, guru-guru, cara bahasanya. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masa ini deket banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. Kelas 2 SMA saya banyak ya. Siapa? Bikin iya Pak ya. Terima kasih. Jangan lupa. Ini mereka Bu mandiri banget ya Bu ya. Jadi luar biasa. Saya juga mendidik mereka tuh. Awalnya saya marah-marahin. Jadi saya sudah bilang sama orang tua, kalau anaknya saya marahin sama guru saya marahin, jangan marah ya Bu ya. Nanti kalau anaknya ngadu. Karena untuk jadi kebaikan mereka. Memang luar biasa Bu. Tidak semudah itu. Saya bilang sama saya lebih baik mendidik anak sendiri, saya bisa marahin, saya bisa cubit gitu ya, dibanding dengan orang lain. Tapi alhamdulillah mereka sedikit berubah dan juga dibantu Ustaz Rizky dan Raja yang lainnya. Alhamdulillah mereka jadi mandiri dan mereka tidak pegang handphone. Jadi selama saya di sini ini saya meriset bahwa anak yang megang handphone yang tidak megang handphone itu hafalannya beda Bu. Jauh. Yang tidak pernah megang handphone setiap hari di rumah itu lebih cepat nangkepnya. Jadi ya dibandingin anak ini saya lihat nih, karena kan tetangga juga yang saya kenal di mana yang suka main handphone, masih pegang handphone yang enggak saya lihat. Itu cepat nangkepnya. Pas waktu di tes sama Ustaz saya tahu saya riset ini asal jauh lebih cepat hafalannya. Ya Bapak Ibu, jadi tolong diperhatikan di rumah, dijauhkan dari handphone di rumah, gadget, utamakan lagi sekolahnya, mengajinya. Itu aja dari kami, inilah santriwati kita. Insya di tahun 2022 kita menjadi lebih besar lagi, lebih istiqomah lagi, dekat dengan Al-Qur'an. Terima kasih. Jangan duduk saya. Udah masuk. Oh ya. Udah habis.
Kami ucapkan terima kasih kepada santri mukim Rumah Tahfiz Rodatul Jannah Nurdin Wahid, juga kepada Ibunda Anissa Janubah. Beranjak ke acara inti, yaitu prosesi wisuda. Bagi nama-nama wisudawan yang dipanggil nanti, harap maju ke depan. Musiknya dulu, nungguin musik. Ananda Manazila Syarafina, putri dari Bapak Suroso dan Ibu Ita, telah menyelesaikan hafalan Al-Quran juz 30 dengan nilai 70 dan berpredikat jayyid. Ananda Alfar Zakwan Honre, putra dari Bapak Maulidin Wahid Honre dan Ibu Anissa Janubah, telah menyelesaikan hafalan Al-Quran juz 30 dengan nilai 70 berpredikat jayyid. Ananda Pandu Fajra, putra dari Bapak Nurzama Taufik Hidayat dan Ibu Sri Endah Amarsari, telah berhasil menghafalkan Al-Quran juz 30 dengan nilai 80 berpredikat jayyid jiddan. Ananda Muhammad Syarif Darmawan, putra dari Bapak Muhammad Subhan dan Ibu Sri Mulyana Mujayana, telah menyelesaikan hafalan Al-Quran dengan nilai 80 berpredikat jayyid jiddan. Ananda Arga Satrio Prananto, putra dari Bapak Arif Prananto dan Ibu Endah Ayu, telah menghafalkan juz 30 dengan nilai 84 berpredikat jayyid jiddan. Ananda Muhammad Yusuf Rafif, putra dari Bapak Sujita dan Ibu Umi Damayanti, telah menyelesaikan hafalan Al-Quran juz 30 dengan nilai 85 berpredikat jayyid jiddan. Ananda Arsakha Firenda Sofwan, putra dari Bapak Abbas Hasan Basri dan Ibu Nuraini, telah berhasil menghafal Al-Quran juz 30 dengan nilai 87 berpredikat mumtaz. Dan Ananda Muhammad Zidan Satrio, putra dari Bapak Juliarso dan Ibu Nur Diatina, telah berhasil menghafalkan Al-Quran juz 30 dengan nilai 87 berpredikat mumtaz. Ini ke depan siapa? Hah? Kepada Ibunda Anissa Janubah dan Bapak Maulidin Wahid Menteri. Dikasih tahu kelasnya.
Jangan dipegang. Taruh, jangan ditaruh. Tadi mana? Ganjelan mana tadi? Kepala tasnya. Tapi kok masih kepala tasnya? Nggak tahu masuk siapa. Ketinggian. Mati tak bisa nih tiba-tiba. Ini batu, biar Baterainya habis. ini batu. Pesan belum datang. Ini langsung sudah.
Jadi Langsung ya, aja. suruh duduk masing-masing di samping orang tuanya, suruh salam. Langsung aja bersama. Langsung bersama. Oh, ya. Apa gimana? Sini apa? Masuk ya, Bang. Iya. Orang tua maju. Orang tua maju. Enggak, walaupun tidak maju, anak-anak suruh duduk di samping orang tuanya sambil salam. Suruh salam ke suruh salam. Ada. Cek. Cek. Kasih mic ya, kasih mic ya. Kepada orang tua dari para wisudawan diharap rajin untuk menjemput anak pendidikan. Kepada wisudawan diharap tidak memeluk orang tuanya. Tinggal geser doang. Ya. Ada para wisudawan dan kedua orang tua diharap duduk kembali. Baik, beranjak ke acara selanjutnya yaitu ceramah singkat sekaligus doa penutup. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Rizky Syahkur. Kepada beliau, untuk dapat dipersilakan.
Ceramah singkat. Hah? Nanti dia mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yawmuhu misla amsihi fahuwa marbut, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Hadratil Mukarramin, Ayahanda Maulidin Wahid Honre beserta Bunda Anissa Janubah, Al-Mukarramun wal Mukarramat, ayah bunda wali santri baik yang tergabung di Taman Pendidikan Tahfiz Al-Quran Yayasan Rahmatul Jannah Nurdin Wahid, maupun yang tergabung dalam Rumah Tahfiz Santri Mukim Yayasan Rahmatul Jannah Nurdin Wahid, para santriwan santriwati dari berbagai usia, ustadz wal ustadzat, serta hadirin wal hadirat yang saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada antum semuanya. Semoga kita semua berkumpul di tempat ini dicatat sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal. Di awal tadi saya menyebutkan satu ayat Bapak Ibu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Hampir kita sering dengar ayat ini. La in syakartum, apabila kita bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, Allah tambahin. Tapi kalau bersyukur, wa in kafar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, tapi apabila kita sampai ingkar, kita sampai menolak, lupa, nggak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Allah ingatkan untuk kita semua, azab Allah sangat berat. Apa kaitannya dengan pertemuan kita pada siang hari ini? Kaitannya adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dirasa anak kita dimasukkan, ada yang jenjangnya sudah 1 tahun, ada yang belum 1 tahun, ada yang melebihi 2 tahun, atau bahkan dari mulainya TPQ ini dibuka. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini bukan hanya dididik tentang bagaimana baca Al-Qur'an yang bagus, yang baik, yang benar.
Tapi di tempat ini dididik bagaimana cara memulai untuk menghafal dan mempertahankan Al-Quran yang dihafal. Jadi tempat ini hanya konsepnya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang harus bersyukur? Coba kita perhatikan. Dalam satu pekan hanya 4 kali pertemuan di tempat ini. Dalam 4 pertemuan hanya 1 jam duduk di tempat ini. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kalau bukan karena ilmunya Allah nih, kalau bukan ilmunya Al-Quran, gak mungkin anak kita bakal bisa hafal Quran. 1 jam aja nih di sini, duduk di sini setiap sorenya, kalau sholat asar. Dan itu gak ada setiap minggu Bapak Ibu, gak ada setiap hari. Hanya 65%-nya aja dalam 1 minggu. Itu pun gak kepakai semua, hanya 1 jam. Anak kita di rumah kita berikan konsep, nanti begini dihafalnya begini, nanti cara bacanya begini, persiapkan begini. Memang kita tidak bisa mungkin berekspektasi lebih tinggi, tapi kita sudah mengajarkan, menitipkan kepada anak-anak kita, kalian bisa teruskan ini sendiri di rumah. Ya. Banyak nikmat-nikmat Allah yang harusnya kita syukuri. Meskipun 2021 kemarin adalah tahun di mana kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dari situ kita tidak boleh mengingkari bahwa ada nikmat tersembunyi yang Allah titipkan untuk kita. Ada nikmat tersembunyi yang Allah titipkan buat. Apa itu contohnya? Bapak Ibu yang tadinya kurang update sama handphone, sekarang harus jadi gurunya anak-anak di rumah. Yang tadinya sekolah harus hadir ke tempat ini, atau ke tempat-tempat sekolah lainnya, ke tempat ngaji yang lainnya, kita pernah melewati itu melalui virtual selama 2 bulan kurang lebih. Hafalan tetap berjalan, bacaan Al-Quran tetap jalan dengan virtual. Berangkat dari nilai tersebut, akhirnya lahirlah ruang ngaji online. Ini sebuah keberkahan baru untuk kita semua, bahwa dalam menuntut ilmu tidak terhalang waktu atau batasan lagi. Bahkan saya baru-baru baca artikel nih, karena saya doyan main Instagram sama doyan main Facebook. Saya lihat penciptanya itu membuat sesuatu yang di luar ekspektasi mungkin. Multiverse kurang lebih. Dimana keadaan nanti ke depan katanya fisiknya kita di sini, tapi kita akan punya jiwa online, dimana bisa satu sama lain ketemu tanpa harus bertemu fisik. Ini suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa di setiap cobaan fa inna ma'al usri yusra. Setiap kali kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, pesannya tadi dari kalamnya Umar bin Khattab, khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan saya untuk santri-santri maupun bapak ibu semua, tadi man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dibanding hari-hari yang lalu, fahuwa rabih, dia orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa marbut. Tapi barang siapa yang hari ini sama seperti hari-hari yang lalu, sesungguhnya dia sedang merugi. Kata Khalifah Umar, ini bukan hadis Rasul, Khalifah Umar. Diakhirkan oleh Khalifah Umar, wa man kana
yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dibanding hari-hari yang lalu, maka sesungguhnya dia tergolong orang-orang yang terlaknat. Bapak hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak semua yang dirahmati Allah, penting untuk kita mempersiapkan. Kalau orang bilang tuh di Instagram resolusi akhir tahun, sebenarnya ini berangkat dari beberapa dalil. Di Islam juga diajarkan, walaupun tahun baru ini tahun barunya Masehi. Di Islam diajarkan bagaimana kita menghadapi suatu tahun dan menghadapi tahun yang sudah terlewat dengan cara beristighfar. Dengan cara beristighfar. Dan untuk mempersiapkannya, pegangannya adalah tadi kalamnya atau perkataannya Umar ibn Khattab. Wisuda ini adalah apresiasi untuk santri-santri kita, karena perjuangan mereka ini cukup ketat. Mungkin di sekolahnya ada yang sudah berjam-jam pulang sore langsung ke rumah tahfiz menghafal Quran. Saya punya beberapa di kelas saya itu sudah SMA, sudah SMP. Itu kalau pulang itu sore, kadang-kadang mereka terlambat. Tapi begitu mereka datang, duduk, ambil air wudhu, langsung siap menghafal. Maka kegiatan wisuda ini adalah suatu apresiasi karena tidak mudah. Bukan anak pesantren, bukan anak yang doyan-doyan pergi ke majelis talim atau ke kajian-kajian. Masih anak sekolah yang hanya diarahkan, punya semangat dan motivasi yang luar biasa untuk menghafal Quran dan selesai. Selesai bukan masalah waktunya, cepat atau lambat, tapi bagaimana hafalan kedepannya kuat atau tidak. Makanya saya titipkan pesan ke ayah ibu semuanya, bahwa hafalan anak kita yang sudah dimiliki ini perlu banget kita perhatikan. Kirimin anaknya ke tempat ngaji atau yang bermukim di sini. Untuk orang tuanya ini udah dapat akhiratnya. Kita tidak pernah berangkat dari tempat duduk kita sebelum kita baca doa kedua orang tua. Doa untuk keberkahan di rumah. Doa untuk orang lain. Itu yang kita dawamkan di tempat ini. Karena anak-anak kita ini adalah syafaat kita nanti. Doa-doa kita nanti kita butuhkan, anak kita nanti. Makanya nasyid tadi kita lantunkan tuh. Nasyid yang hafiz Quran tadi. Syairnya dalam banget. Ya. Semata-mata ini semua bentuk apresiasi. Selain daripada santri yang hebat-hebat, ada guru-guru juga yang hebat, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang guru-gurunya hebat? Guru-guru di sini hampir mirip dengan anak-anak kita di rumah. Umurnya sama. Bahkan saya mungkin sama umurnya dengan anak-anak ibu bapak di rumah. Rela meninggalkan kegiatan-kegiatan anak mudanya untuk mengatur waktunya, bertanggung jawab mendidik anak bapak ibu semua jadi menyelesaikan target hafalan Quran itu nggak mudah. Anak muda. Kalau orang tua sekarang bilang anak muda zaman sekarang, itu terusannya negatif tuh. Anak muda zaman sekarang gini. Anak muda zaman sekarang gini. Anak muda yang di sini Bu bertanggung jawab penuh, belum capai targetnya evaluasi. Gimana nih caranya nih? Saya tiap bulan tuh begitu. Gimana nih caranya? Tingkatkan si A, kenapa kok dia begini? Coba tanya ke orang tuanya. Kenapa kok bisa penuh? Oh, nggak taunya lagi banyak les. Ya udah nggak apa-apa nggak les. Nggak apa-apa nggak ngaji. Tapi
targetkan di rumah 1 hari 1 baris. Begitu masuk setor semuanya. Ada tahapan-tahapannya. Kita monitor terus setiap hari. Masih pada kuliah anak-anaknya, guru-guru di sini. Maka dari hal-hal ini semua patut kita apresiasi sebagai langkah kita untuk mendidik anak-anak yang lebih memiliki jiwa yang Qur'ani, sebagaimana visi dan misi Yayasan Rodatul Jannah Nurdin Wahid. Sebagaimana yayasan ini hadir di tengah-tengah kita untuk menciptakan Quran dengan gaya yang baru. Tidak menggunakan metode Iqra, cukup cepat ngaji di kita. Langsung setelah selesai dari target yang sudah kita buat di bacaan Quran, langsung menghafal Quran. Semua kita buat dalam rangka meminimalisir daripada kegiatan-kegiatan anak-anak kita yang kurang bermanfaat. Maka itu Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu semua bahwa ini adalah momentum yang bagus untuk kita, untuk para wisudawan, wisudawati, dan calon-calon lainnya yang nanti akan menyelesaikan. Sebenarnya anak-anak yang mungkin sudah selesai semua Bapak Ibu, juz 30-nya sudah selesai semua, tapi tidak kita hadirkan karena kita punya target yang lebih untuk anak-anak mungkin kita. 3 bulan rata-rata setelah ini disahkan, langsung bahasanya langsung digas, tancap gas, langsung selesai dalam waktu 3 bulan. Harapannya tidak hanya 1 juz saja dan akan hadir juz-juz yang lain. Sampai saat ini TPQ paling tinggi hampir menyelesaikan juz 2 ada Saudara Maulana Fajri dan harusnya Saudara Muhammad Zidan. Nah, harusnya udah mau selesai nih juz keduanya atau juz 1. Ya. Kita doakan semoga anak-anak kita tetap istiqomah, anak-anak kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Al-Fatihah ala hadhihi wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعلنا واجعل أولادنا واجعل أولاد المسلمين حفظة القرآن حملة القرآن العلماء العاملين الغر المحجلين الداعي إلى دينك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sedikit sebelum nanti kita pembagian rapor, habis ini ada nanti pembagian rapor. Nah kita ini punya sosial media Bapak Ibu. Nah ini sekalian kita kenalin. Mungkin Bapak Ibu anaknya ada yang hadir di sosmed ini dan kita belum sempat aplikasikan ke Bapak Ibu semua.
Instagram kita aktif, YouTube kita aktif. Nah, mohon dibantu untuk like, subscribe atau follow di Instagramnya, karena di sana juga sebagai bentuk syiar dan dakwah kita. Semakin luas yang follow, semakin luas juga manfaatnya. Ya, apa nama YouTube-nya? RJNW TV. RJNW TV. RJNW Raudatul Jannah Nurdin Wahid. Kemudian Instagramnya Rumah Tahfidz. Penulisannya siapa? Tahfidz. Rumah yatim Tahfidz Raudatul Jannah Nurdin Wahid. Raudatul Jannah tok, nggak ada Nurdin Wahidnya. Kalau di Instagram ya Bapak Ibu. Nah, yang aktif eksis boleh Bapak Ibu, tapi eksisnya yang bermanfaat. Saya juga eksis di Instagram. Nah. Oh, suruh sekarang kan? Ya, yang ada. Kalau di ini Instagramnya aktif. Apa? YouTube-nya RJNW TV. RJNW TV. Itu sudah banyak video-video hafalan anak kita upload ke sana. Mungkin ada yang wali santri, ada yang belum tahu tentang hal ini. Instagramnya Rumah Tahfidz _ Raudatul Jannah. Rumah Tahfidz _ garis bawah, bukan strip. Kalau strip kan di tengah tuh, underscore di bawah. Raudatul Jannah. Nah, seperti itu. Jazakumullahu khairan Bapak Ibu yang sudah ikut follow atau subscribe YouTube, Instagram kita. Ini udah kayak konten kreator. Bagikan, ada anak-anaknya di sana. Ada grup RW. Saya sering masukin ke grup RW saya, ke grup masjid, sebagai bentuk syiar, bentuk dakwah. Ya, seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Rizky Syahputra atas ceramah singkat dan masyarakat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, telah ditutup acara dengan doa pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan bagi para wisudawan dan juga orang tua, setelah saya tutup nanti, kita ada sesi foto, khususnya wisudawan juga, foto bersama para guru dan ibadah dengan praktis. Kemudian setelah itu ada pembagian rapor. Kemudian saya memohon karena mengucapkan maaf apabila ada kesalahan dengan menggunakan kata maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang foto